Dan pemirsa, Anies Baswedan akan segera melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta di tanggal 16 Oktober nanti dan digantikan oleh penjabat gubernur terpilih yang nantinya harus melanjutkan program-program Anies. Kerjasama PJ Gubernur dan DPRD DKI Jakarta ini tentu menjadi kunci kesuksesan. Apakah program yang telah dirintis Anies Baswedan bisa diselesaikan? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami ada Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta, ada Bang Wibi Andrieno. Selamat pagi, Bang Wibi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Bang Wibi. Di studio ada Eva dan Abdi. Bang Wibi, tadi kita sudah simak ya pesan dari Anies Baswedan untuk menjabat gubernur adalah melakukan inovasi, pembaruan, dan harus ada kontinuitas atau keberlanjutan. Apakah DPRD DKI Jakarta sudah melihat hal ini dari 3 kandidat penjabat? Ya tentu kita belum melihat apa-apa ya dari ketika konsep nanti setelah daripada selesainya jabatan Pak Anies, apa yang mau dilakukan oleh PJ Gubernur berikutnya. Itu mau apa untuk di Jakarta, karena memang hari ini yang kita tahu adalah Gubernur Bapak Anies Baswedan bersama dengan Wakil Gubernur membuat satu rencana pembangunan daerah RPD 2023-2026, di mana itu yang menjadi satu guidance yang harus dilakukan oleh PJ Gubernur untuk menyelesaikan sampai nanti di 2024. Tapi yang menarik adalah tadi pendapat Pak Anies tentang bagaimana demokrasi itu yang harus berjalan, tentang keberlanjutan daripada suatu pemerintahan. Ini bukan tentang orang, tapi tentang sistem itu sendiri yang terus berjalan. Jadi ada limitation of power di situ, di mana kita berharap nanti PJ Gubernur itu memahami tentang batasan-batasan dia sebagai seorang PJ. Yang sedang ramai di DPRD DKI Jakarta sebenarnya adalah terkait dengan surat edaran Mendagri itu, Mbak Eva. Tentang apa yang menjadi limitation of power itu hari ini sudah menjadi terdobrak dengan surat edaran yang dikeluarkan tentang rotasi atau mutasi yang dilakukan oleh PJ Gubernur yang awalnya ada pembatasan yang diberikan oleh PP oleh pemerintah seperti itu. Ya, soal limitation itu Anda sampaikan SE Mendagri ya, di mana penjabat gubernur bisa memutasi dan memberhentikan ASN. Tanggapannya seperti apa dan prosesnya nanti akan seperti apa dari fraksi Nasdem? Ya, tentu kita sangat amat prihatin ya dengan cara-cara seperti itu yang terjadi, karena memang dalam berdemokrasi itu ini tidak bicara tentang goodwill atau good man saja, tapi bagaimana ada separation of power, ada limitation of power di situ, sehingga nantinya koridor daripada kita berdemokrasi dan bersistem pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pikiran-pikiran ini yang harusnya memang kita lihat jangan dijadikan satu alat politik ya nantinya ketika ada satu PJ Gubernur yang kekhawatiran kita bila mana ternyata di 2024 nanti sudah dibatasi oleh peraturan pemerintah untuk tidak melakukan mutasi dan lain-lain, tiba-tiba melakukan itu dan dijadikan sebagai alat politik dia ketika maju ataupun mempunyai niat maju menjadi satu bakal calon pilkada, itu menjadi satu benturan. Jadi harapan kita ke depan memang Mendagri ini betul-betul melihat dalam konteks keberpihakan terhadap pemilu yang adil, seperti itu. Baik, Bang Wibi, tapi upaya apa yang sudah dilakukan dari DPRD DKI Jakarta untuk menanggapi agar SE ini tidak kemudian bisa langsung dijalankan? Apakah sudah memberikan rekomendasi ke Kemendagri langsung atau seperti apa? Karena ini memang berlaku umum ya untuk seluruh Indonesia juga akan seperti ini ya. Tentu kita di DKI Jakarta menunggu daripada DPR RI untuk bereaksi ya, karena ini memang mitra kerjanya adalah Komisi 2 DPR RI. Bagaimana nih rapat kerja dengan Kemendagri terkait dengan surat edaran ini. Tetapi secara norma hukum ini sangat amat berbenturan dengan PP yang berlaku di atasnya. Baik, Bang Wibi, kita kembali lagi membahas terkait dengan penjabat calon pengganti Anies Baswedan. Kalau kita lihat bahwa Pak Anies juga sudah berpesan untuk melakukan inovasi dan juga melanjutkan program. Tapi kalau kita berbicara tentang karakter seperti apa yang dicari oleh DPRD DKI Jakarta untuk penjabat Gubernur DKI Jakarta? Jadi gini loh,
Mas Abdi dan Mbak Eva ya, kita ini kan juga bukan teletabis yang hobinya berpelukan seperti itu loh. Ini adalah sesuatu hal yang serius. Jadi ketika ada sistem yang hari ini kita hadapi, bahwasanya ada satu force, ada pemaksaan untuk melakukan hal A, B, C, D untuk ke depan ini kepada PJ Gubernur, kita juga udah mulai merasakan ini mau apa sih sebenarnya PJ Gubernur ini? Apa sih hidden agendanya dalam hal ketika dia menjadi PJ Gubernur? Kalau misalnya kita lihat karakter, pasti kita berharap komunikatif. Itu kan bahasa-bahasa yang sangat amat normatif gitu loh. Dia orangnya mengerti tentang Jakarta, dia orangnya sangat amat bekerja keras. Itu kan hal yang normatif. Tapi ketika dia ditempatkan di sini, apa yang benar-benar yang esensial, yang menjadi satu hal yang ingin dia lakukan untuk Jakarta secara politik tingkat tinggi. Karena yang terlihat dengan terbitnya surat edaran Mendagri ini menjadi ada sesuatu hal gitu loh, yang tadinya kita berpikir baik, berpikir ini bahwasanya ini hal-hal yang lumrah saja dengan hadirnya PJ, karena ada limitation of power itu dengan pembatasan A, B, C, D, E, apalagi di awal bahwasanya harus ada LPJ ataupun laporan 3 bulanan dan yang dilakukan orang PJ Gubernur kepada Presiden terkait kinerjanya dan ada evaluasi. Pikiran kita sangat amat lurus pada saat itu. Tapi ketika ini menjadi hal-hal yang dengan terbitnya surat edaran Mendagri ini, kita jadi wow, apa ini maksudnya nih, mau ngapain ini, seperti itu. Tetapi ada tanggapan juga dari Kemendagri ini supaya lebih lancar begitu jika ada ASN yang tidak bisa melanjutkan pekerjaan dengan alasan misalnya proses hukum dan sebagainya, sehingga penjabat gubernur diberikan kewenangan untuk bisa memutasi dan memberhentikan ASN. Tanggapannya bagaimana, Bang Wibi? Ya tentu saja itu merupakan hal yang betul kalau misalnya memang ada korupsi dilakukan oleh pejabat, terus ada pelanggaran disiplin, ya memang harus ditindak. Tapi kan di situ memang diatur dalam PP bahwasanya bila melakukan itu harus ada tahapan-tahapan, yaitu adalah misalnya izin Mendagri. Jadi ada hal yang dilosin lah, seperti itu bahasanya. Baik, Mas Wibi, tapi apakah dengan wacana SE ini muncul untuk penjabat karena penjabat yang baru nantinya ini membutuhkan tim ASN yang solid, sehingga mungkin ASN yang sudah ada di masa jabatan kepala daerah sebelumnya ini mungkin masih belum ada satu visi misi yang sama untuk bekerja sama, sehingga dibutuhkan ada mutasi atau seperti apa? Itu dia problemnya, karena visi misi itu hanya ada pada gubernur dan wakil gubernur yang dimandatkan oleh rakyat. Jadi PJ gubernur itu dia hanya melanjutkan apa yang sudah dikonsep dan dibangun oleh gubernur yang terpilih oleh rakyat. Jadi ketika ini menjadi pikiran-pikiran yang di luar daripada itu, akhirnya ini menjadi pola baru ya dalam konsep bernegara kita. Dan ini menabrak norma-norma hukum kita, seperti itu. Baik. Kalau kita bicara, Bang Wibi, soal pekerjaan rumah atau program Anies Baswedan yang paling urgent untuk dilanjutkan, didahulukan oleh penjabat gubernur yang baru nanti apa saja? Tentu semua warga Jakarta pasti akan bicara hal-hal yang umumnya ya dirasakan ketika keluar rumah adalah menginginkan udara yang sejuk, udara yang baik. Yang berikutnya ketika dia setelah keluar rumah, dia ingin pergi ke kantor dalam keadaan yang tidak macet. Harapannya seperti itu. Ketika dia setelah daripada itu, mereka bisa berharap adanya terbangan pekerjaan yang luas dengan dampak-dampak pandemi kemarin, ekonomi kita porak-poranda. Harapan besar adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi akan menjadi semakin baik. Jadi tentunya PJ Gubernur bisa melanjutkan program-program entrepreneurship yang sudah dilakukan oleh Bapak Anies dan Bapak Riza. Tentunya juga program Langit Biru yang sudah berjalan. Transportasi Jaklingko harus terus didorong karena memang peralihan daripada kendaraan pribadi menuju kendaraan umum itu memang suatu keniscayaan dan harus dilakukan karena kita jalan tidak pernah bertambah,
tapi kendaraan terus bertambah, polusi semakin meningkat, ini memang harus dibatasi dengan perubahan perilaku pola hidup masyarakat kita Baik. yang memang harus beralih. Baik, ya kita Kita harapkan bicara tentang dari renewable energy, seperti itu. Baik ya, kita harapkan nanti penjabat Gubernur DKI Jakarta yang terpilih ini bisa melanjutkan program dari Anies Baswedan di 2 tahun ke depan. Terima kasih Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Bang Wibi.